Sudahkah Anda menjadi orang yang mencari Allah? Inilah Channel of Blessings. Hari ini jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7 miliar lebih. Boleh dikatakan kejadian 1 ayat 28 sudah digenapi. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Meskipun hari ini manusia begitu banyak, orang hilir mudik ke sana kemari. Banyak yang sibuk, banyak yang pergi ke sana dan kemari. Bahkan di masa pandemi pun mereka tetap sibuk. Tetapi berapa banyak orang yang mengerti makna dari kehidupan manusia? Jika Anda bertanya kepada mereka, mungkin banyak orang yang tidak bisa menjawab. Dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, banyak orang, banyak filsuf yang menghabiskan seumur hidupnya untuk mempelajari apa makna sejati dari keberadaan manusia. Sampai akhirnya mereka tidak mendapatkan inti yang sebenarnya. Sekarang coba saudara-saudari renungkan, kira-kira apa ya makna dari hidup manusia? Yang tahu jawabannya boleh tulis di kolom komen di bawah. Karena manusia tidak mengerti makna hidupnya, maka manusia pergi ke sana kemari. Mereka hidup tanpa tujuan di bumi. Setiap hari bekerja, siang bekerja, malam tidur, besok bekerja lagi, sibuk sepanjang hari, malam istirahat, besoknya sibuk lagi. 3 kali makan kenyang, 1 kali rebah tidur. Melewati hidup dengan tanpa tujuan. 1 hari lewat 1 hari, 1 bulan lewat 1 bulan, 1 tahun lewat 1 tahun, sampai akhir hayatnya. Ketika meninggalkan dunia, hanya mendapatkan tanah 1 kali 2 meter. Sebentar saja lewat. Kemewahan dunia, kekayaan yang dikejar seumur hidupnya, 1 rupiah pun tidak ada yang dibawa. Sampai di sini, mau tidak mau, kita akan mengeluh betapa sia-sianya hidup manusia. Akan tetapi saudara-saudari, melalui Alkitab mewahyukan kepada kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ayat yang ke-26 sampai 27. Dikatakan, dari 1 orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Di sini menyatakan tujuan Allah menciptakan manusia, makna dari hidup manusia di bumi, bahwa Allah menempatkan kita mungkin di negara Indonesia, di kota Jakarta, di kota Surabaya, di kota Bandung dan lain sebagainya. Untuk apa saudara-saudari? Allah yang menentukan kita berada di tempat di mana kita ada sekarang, supaya kita mencari Allah. Hanya orang yang mencari Allah barulah hidupnya bermakna. Karena pada mulanya di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut ekspresinya, menurut gambar dan rupanya, supaya manusia bisa mengekspresikan Allah. Allah menghendaki manusia yang memiliki gambarnya ini untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi, sehingga seluruh bumi penuh dengan ekspresi Allah. Jadi saudara-saudari, manusia hidup di bumi bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan atau kedudukan yang tinggi sehingga bisa dibangga-banggakan. Karena saudara-saudari, kalau kita sudah mendapatkan semuanya ini tetapi kita tidak mendapatkan Allah, apa gunanya? Hidup manusia paling hanya 70-80 tahun. Mungkin kalau misalkan ada orang yang lebih kuat, hidupnya bisa sampai 90 sampai maksimal 100 tahun. Setelah itu apa saudara-saudari? Semua kekayaan, kedudukan, kemuliaan dunia yang kita kejar seumur hidup kita, tidak ada yang dibawa mati. Bukankah itu semua menjadi sia-sia? Tetapi saudara-saudari, kalau manusia mencari Allah, kalau manusia mengekspresikan Allah dan memuliakan Allah melalui mempersilahkan Allah memenuhi dirinya sehingga bisa menjadi ekspresinya, sehingga Allah dapat dimuliakan, barulah hidup manusia itu bermakna. Allah dan manusia sama-sama bisa mendapatkan kepuasan. Karena saudara-saudari, seluruh alam semesta ini tidak ada yang kekal. Langit, bumi, segala isinya tidak ada yang kekal. Satu-satunya yang kekal di dunia ini hanyalah Allah. Hanya Allah satu-satunya yang kekal. Jadi saudara-saudari, kalau hidup kita tidak ada Allah, maka hidup kita pun tidak kekal dan menjadi sia-sia saudara-saudari. Karena itu saudara-saudari, marilah kita menjadi orang yang mencari Allah. Dunia ini fokus utama kita bukan untuk mengejar kedudukan, bukan untuk mengejar kekayaan saja, tetapi saudara-saudari, kita harus menjadi orang yang mencari Allah. Ini bukan berarti kita harus berhenti bekerja, berhenti sekolah dan lain-lain. Bukan saudara-saudari. Tetapi melalui pendidikan kita, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita lakukan di dunia ini, saudara-saudari, marilah
marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah Allah dapat dimuliakan melalui pekerjaan saya? Apakah Allah dapat dimuliakan melalui pendidikan saya? Atau saya sendiri yang dimuliakan? Nah, coba dijawab di dalam hati. Sudahkah kita menjadi orang yang mencari Allah? Nah, saudara-saudari, sekarang pertanyaannya adalah, di mana kita bisa menemukan Allah? Di mana kita bisa mendapatkan Allah? Jawabannya adalah di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita bisa mendapatkan Allah. Kita bisa menemukan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudari, kalau orang percaya Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, adalah anak Allah, dan percaya Dia yang tersalib merampungkan penebusan bagi manusia, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, lalu orang itu juga mau menyeru nama Tuhan, maka dalam Kristus ia menemukan Allah. Dalam Kristus ia mendapatkan Allah. Saudara-saudari, Rasul Yohanes bersaksi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara-saudari, maukah berada di dalam Allah? Maukah Allah ada di dalam Anda supaya hidup Anda bermakna dan bernilai kekal? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan masuk ke dalam Anda sehingga Anda dapat memiliki hidup yang lebih bermakna di dalam Kristus. Anda dapat memperoleh hidup yang kekal, hayat yang tidak dapat binasa, yaitu hayat Allah sendiri yang menjadi segala sesuatu kita. Bukankah ini luar biasa, saudara-saudari? Hidup kita walaupun hanya di bumi ini sementara, tetapi saudara-saudari, setelah kita meninggal nanti, hayat Allah di dalam kita bisa kita bawa, saudara-saudari, karena sampai selamanya kita akan hidup bersama dengan Allah. Caranya sederhana, saudara-saudari. Kita hanya perlu menerima Allah, menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang memiliki hayat Allah yang kekal, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Inilah tujuan hidup kita di bumi hari ini, yaitu Allah masuk ke dalam kita, sehingga kita bisa menjadi ekspresi Allah dan bisa memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hayat-Mu di dalam aku. Tuhan Yesus, dapatkan aku, bawa aku menjadi orang yang benar-benar mencari Engkau. Dapatkan aku menjadi orang yang bisa benar-benar menemukan Engkau. Tuhan Yesus, aku menerima diri-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga aku dapat memperoleh diri-Mu masuk ke dalam aku, menjadi hayatku yang kekal, sehingga aku bisa memiliki kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang mengekspresikan diri-Mu, dan kehidupan yang memuliakan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat memiliki hidup yang lebih bermakna di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.